Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh sama-sama kita apresiasi tim Praise and Worship pagi hari ini. Boleh kasih tepuk tangan juga buat mereka Bapak Ibu Saudara. Haleluya, dahsyat luar biasa. Wow. Bapak Ibu Saudara, siapa yang hadir di tempat ini merasakan senang? Boleh sambil lambaikan tanganmu, masih boleh beribadah, masih boleh datang sama Tuhan Yesus, amin. Saya percaya Tuhan akan memperkatakan sesuatu yang dahsyat buat kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, Dia Allah yang paling luar biasa, yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, ini pertama kalinya saya memberitakan firman di tempat ini. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu Saudara taunya saya biasa bernyanyi Bapak Ibu Saudara ya, memimpin sebagai worship leader. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, meskipun saya baru pertama kali menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, tapi sebelumnya pun saya sudah pernah juga Bapak Ibu Saudara kebetulan ya, di Plaza THB minggu lalu, beberapa minggu lalu. Dan juga kemarin saya sempat pelayanan mengikuti jejak Pak Gembala ke Kalimantan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan saya bertiga ke sana. Saya bertiga, ada saya, ada Govin, Bapak Ibu Saudara yang biasa main musik. Wakil saya juga, ada juga namanya Lewi, dia seorang yang jenius dalam perdigitalan Bapak Ibu Saudara. Jadi dia suka fotografi dan videografi dan semua karyanya keren-keren Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bergerak di Kalimantan. Kemarin di bulan Juli kita bergerak di anak-anak muda, kita berusaha menjangkau mereka, kita berusaha membangkitkan lagi iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kami bukan hanya melayani di youth saja, kami melayani ke banyak tempat juga. Dan memang sejak bulan Juli itu cukup padat Bapak Ibu Saudara. Kalau saya runtutkan saja sejak 12 Juli lalu kita sudah sempat mengadakan KKR Bapak Ibu Saudara di Bekasi Timur. Di sebuah gereja namanya GISA, Gereja Injil Santosa Asih. Awalnya saya pikir, oh ini gereja Injil gitu ya. Waduh gimana nih tentang bahasa roh, gimana nih tentang jamahan Roh Kudus. Tapi ternyata waktu kita datang ke tempat itu, anak-anaknya sungguh excited dan on fire Bapak Ibu Saudara. Mereka datang, mereka dijamah Roh Kudus. Ketika kita pujian penyembahan mereka ikuti. Walaupun kelihatannya masih agak kaku-kaku Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Lalu singkat saja kami 17 Julinya kami berangkat ke Pontianak Bapak Ibu Saudara. Kami berangkat ke Pontianak, bertemu di sana banyak anak-anak muda juga yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat ini di Bekasi Timur, ini di Pontianak banyak anak muda Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan juga besoknya kami langsung berangkat ke Kalumpe. Kalau Pak Gembala suka cerita, Kalumpe. Saya akhirnya dapat kesempatan juga ke sana dan memang banyak ya Bapak Ibu Saudara, jalannya masih rusak-rusak juga. Saya masuk ke sana, handphone saya sebagai anak Gen Z ini tidak ada sinyalnya. Nah, itu sebuah kesulitan Bapak Ibu Saudara. Tapi dahsyat di sana juga ternyata yang datang, saya mendapat informasi bahwa, oh Christian kamu kan khotbah di KKR anak muda. Ternyata yang datang Bapak Ibu Saudara, yang datang adalah opa oma. Wah saya bingung, mau menyampaikan apa ini Tuhan? Bagaimana ini berbicaranya Tuhan? Gimana ya Tuhan? Wah itu mulai deg-degan Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan ketika penyembahan dinaikkan, hadirat Tuhan turun. Makanya ketika kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, jangan seperti orang yang biasa datang ke gereja. Tapi justru seperti orang yang biasa mengalami dan bertemu Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena ada perbedaan di sana. Ketika kita datang menyembah Tuhan, apapun keadaannya, bahkan di sana nggak ada AC-nya Bapak Ibu Saudara. Bangunannya pun gak ada lantai yang rapih gitu ya. Masih seperti itu aja, panas Bapak Ibu Saudara. Tapi panasnya api Roh Kudus, wow dahsyat bukan? Yes, dahsyat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan di sana bahkan ada yang bersaksi Bapak Ibu Saudara. Seorang bapak-bapak dia datang, dia duduk ke paling belakang. Dia malu-malu gitu ya. Tapi ketika kita sampaikan firman Tuhan, Injil, berita kabar baik. Dan ketika mereka didoakan satu persatu Bapak Ibu Saudara, seorang bapak ini ternyata dia malu-malu, dia ingin bersaksi. Jadi teman saya Govin waktu itu bilang, adakah yang mau bersaksi? Adakah yang mau bersaksi?
Tiba-tiba seorang bapak ini maju, mundur. Maju, mundur. Teman saya, ayo Pak maju Pak, langsung maju Pak. Dan ternyata dia bersaksi, yang dia saksikan adalah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin simple ya, mungkin sebuah hal yang simple. Dia bersaksi seperti ini, waktu saya datang mau beribadah, saya tidak bisa angkat tangan saya, dia bilang. Untuk menyembah Tuhan dia gak bisa angkat. Jadi bersyukur kalau kita masih bisa angkat tangan kita menyembah Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Dia gak bisa angkat tangan dia. Tapi waktu didoakan, dia menyembah Tuhan. Dia bisa mengangkat tangan dia dan dia maju, maka dia berani bersaksi. Bahkan mondar-mandir Bapak Ibu Saudara, tapi akhirnya dia bersaksi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Yes Bapak Ibu Saudara, mungkin untuk Bapak Ibu Saudara yang belum kenal, nama saya Christian Nehemia. I'm a youth pastor di Save My Generation Movement. Komunitas anak-anak muda di tempat ini yang dahsyat dan luar biasa. Adakah teman-teman SMG di tempat ini, boleh lambaikan tanganmu? Wah ada ya, dahsyat. Puji nama Tuhan. Yes, kita adalah sebuah komunitas yang terus bergerak menjangkau banyak jiwa Bapak Ibu Saudara. Mungkin boleh next slide-nya. Ini adalah pergerakan-pergerakan yang kita lakukan. Kita coba jangkau banyak jiwa, kita coba jangkau banyak anak-anak muda. Orang-orang yang militan sama Tuhan Yesus. Bahkan mereka rela berkorban, waktu dan tenaga, bahkan uang mereka. Untuk mereka melayani generasi ini Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini izinkan sebelum saya benar-benar memulai setiap firman Tuhan yang akan disampaikan, izinkan saya memutar sebuah video. Saya percaya di sini juga ada Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh support segala kegiatan anak-anak muda dan pastinya memberkati banyak orang. Silahkan diputarkan videonya. Saya sungguh bersyukur ada terjadi kebangunan rohani di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu suatu hal yang kita inginkan, yang kita rindukan sama Tuhan. Yang percaya, yang rindu boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu saya adalah seorang yang berdosa yang Tuhan panggil dan Tuhan pulihkan. Dan berbicara tentang sebuah nama, saya percaya nama itu penting. Itu menunjukkan our identity, identitas kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya hanya ada satu nama yang paling dahsyat dan luar biasa, namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nama yang dahsyat dan luar biasa, dan pagi hari ini Tuhan akan jamah masing-masing daripada kita. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan pesan hari ini bukan sekedar karena saya terjadwal untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahkan harusnya hari ini khotbah Opaniko Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan sampaikan, Tuhan katakan bahwa ada jemaatnya, ada anak-anaknya yang justru terhilang, yang justru jauh dari Tuhan, yang justru rindu datang sama Tuhan, tapi mereka hancur dan mereka gak tahu bagaimana caranya kembali sama Tuhan. Roma 10 ayat 13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Yang percaya boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang rasain Tuhan hadir di tempat ini? Sebab Tuhan katakan di mana 2-3 orang berkumpul, di sana Tuhan hadir. Dalam nama Tuhan Yesus.
Dan di mana Tuhan hadir ada revival. Dan saya percaya revival itu bukan besok, bukan tahun depan, bukan 20 tahun lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi saat ini ketika kita datang dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pesan pagi hari ini bukanlah hanya pesan bagi satu generasi. Saya percaya ini suatu pesan yang disampaikan bagi seluruh generasi. Seluruh generasi, bukan hanya satu generasi. Tapi untuk seluruhnya. Generasinya yang lebih senior, generasi yang di bawah saya sekalipun, generasi saya sekalipun perlu menerima setiap pesan ini Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya dengan adanya kesatuan antar generasi, revival itu pasti terjadi. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Bapak Ibu Saudara, tahun ini adalah tahun penuaian. Tahun yang sama juga untuk kita menabur doa. Dan ketika kita menabur doa yang double, yang ganda, ada revival, ada harvest yang ganda juga Bapak Ibu Saudara. Penuaian yang ganda juga. Dan ingatkah Bapak Ibu Saudara kalau saat-saat ini adalah akhir zaman. Akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya menemukan ada 2 krisis. Katakan 2 krisis Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi 2 krisis, katakan 2 krisis. Bapak Ibu Saudara, ada 2 krisis yang saya temukan. Selama beberapa bulan ini, selama melayani, saya datang ke beberapa gereja, saya datang ke beberapa komunitas pemuda, saya ikut ibadah umum. Dan saya melihat ada 2 krisis yang selalu terjadi di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, boleh next slide? Yang pertama adalah api yang padam. Kenapa ini jadi suatu hal yang penting Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan kita itu seperti api yang dahsyat. Dia menghanguskan, dia menyala-nyala. Sedangkan ketika kita datang sama Tuhan, seharusnya hati kita menyala-nyala. Pernah dengar sebuah firman yang mengatakan waktu itu 2 orang muridnya sedang berjalan, lalu bertemu 1 orang. Mereka nggak tahu itu siapa, tapi ketika mereka berbicara dengan dia, hati mereka berapi-api, berkobar-kobar Bapak Ibu Saudara. Nah ini jadi suatu pertanyaan di dalam kekristenan. Begitu banyak orang-orang yang justru apinya padam. Bagaimana mungkin? Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang menyala. Padahal Tuhan kita Tuhan yang menyala Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin kita sebagai orang-orang Kristen justru apinya padam? Berarti ada something yang missing Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang hilang. Ketika menyembah kok rasanya kering. Kok rasanya gak ada something ya. Kok rasanya gak mengalami Tuhan. Bukan karena musik ya Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan kita terlalu kecil hanya untuk sekedar musik mengalahkan hadirat Tuhan. Itu ada suatu hal yang lain dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Ibu-ibu, saya juga ada mama di rumah. Pernah gak masak tapi apinya gak panas? Kira-kira masakannya jadi apa? Lagi numis buncis Bapak Ibu. Ya, nyiapin misalkan buat Pak Simon deh. Lagi masak, pasti banget kok enggak ada rasanya. Rasanya enggak enak, ini apa ya? Kenapa? Apinya enggak panas. Ada yang seperti itu, memasak dengan api yang tidak menyala. Kan itu suatu hal yang lucu Bapak Ibu Saudara. Dan saat-saat ini masih banyak kasih orang yang justru semakin dingin. Dan memang itu yang firman Tuhan katakan. Tapi seharusnya kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, kasih kita tidak boleh dingin. Api kita harus tetap menyala. Api di atas altar itu harus tetap menyala. Itu firman Tuhan katakan. Mungkin banyak dari kita yang tawar hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca firman Tuhan. Boleh next slide-nya. Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca, saya akan bacakan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Next slide-nya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh.
Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ketika saya baca ini mungkin ini suatu firman yang udah sering disampaikan. Tapi sebenarnya firman yang menyeramkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena masih banyak di antara kita yang kehilangan kasih yang semula Bapak Ibu Saudara. Kita boleh datang fisiknya ada di gereja, tapi hatinya tidak melekat sama Tuhan Yesus. Kita boleh datang ke gereja, tapi pikirannya kemana-mana. Kita boleh bekerja, kita boleh melakukan banyak hal. Tapi saat teduh kita lewati setiap hari Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin seorang Kristen justru menjauh dari sumber apinya. Makanya gak heran banyak orang Kristen yang kehilangan apinya. Karena apa? Karena mereka jauh dan tanpa hubungan dengan Tuhan. Mereka gak punya hubungan dengan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya masih adakah, boleh next slide-nya. Masih adakah di antara kita yang mencari Tuhan sepenuh hati? Di akhir zaman ini. Atau kita hanya sekedar duduk datang gereja, manas-manasin bangku Bapak Ibu Saudara. Saya sering katakan ini juga. Mungkin kita menyala dulu Bapak Ibu Saudara. Iya dulu. What about now? Bagaimana sekarang Bapak Ibu Saudara? Apakah kita masih menyala buat Tuhan? Saya juga melihat masih ada orang-orang yang menyala. Boleh kasih tepuk tangan juga Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita terlalu sibuk dengan pelayanan kita. Mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Berapa banyak saya melihat juga Bapak Ibu Saudara. Orang-orang muda yang tadinya mereka on fire dalam Tuhan. Tapi ketika mulai masuk kuliah, ketika masuk kerja, ketika mulai punya keluarga, justru bukannya makin on fire sama Tuhan, justru malah makin padam. Bagaimana mungkin dan menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Padahal ini masa penuaian Bapak Ibu Saudara. Dan begitu banyak orang yang berdatangan sama Tuhan Yesus. Saya melihat di generasi muda aja, banyak orang-orang dari kalangan seberang, mereka mulai berdatangan sama Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin di masa penuaian Bapak Ibu Saudara kita berdiam diri, kita justru mati apinya. Seharusnya setiap orang yang kehilangan api Tuhan, seharusnya wajah kita tertunduk di altar Tuhan saat ini. Bukannya malah menyombongkan diri. Dan kalau api Tuhan ada penuh atasmu, seharusnya sekitarmu merasakan apinya. Bapak Ibu Saudara pernah dekat api? Pak Simon mungkin pernah ya, waktu Ibu Leni lagi masak, dekat apinya tuh panas ya Pak. Panas, merasakan, karena memang itu sifat dari api Bapak Ibu Saudara. Nah ketika kita menyembah Tuhan, di gereja misalnya, yang paling simpel, apakah sebelah-sebelah kita merasakan bahwa kita penuh api Tuhan, atau justru merasakan kekeringan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara? Itu pertanyaan buat kita. Kapan terakhir kali engkau berjumpa dengan Tuhan? Kapan terakhir kali? Oh mungkin kita terlalu sibuk pelayanan. Mungkin kita terlalu sibuk nge-WL. Mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Kapan terakhir kali kita berjumpa dengan Tuhan? Kita pernah duduk sendiri. Kita menyembah Tuhan. Kita saat teduh sama Tuhan. Kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara? Yang kedua. Krisis yang kedua. Katakan krisis yang kedua Bapak Ibu Saudara. Apa? Kristen yang pasif. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita datang ke gereja hanya sebagai rutinitas tanpa hati yang sungguh-sungguh. Ini Kristen yang pasif. Kita hanya jadi penonton dan kita gak mau terlibat apapun. Padahal Tuhan datang udah berkorban duluan buat kita. Tapi kita hanya mau diam diri. Bukan hanya di gereja, bahkan di tempat pekerjaan kita, di keluarga kita. Hanya percaya Yesus di mulut, tapi tidak pernah bergerak, tidak melakukannya Bapak Ibu Saudara. Bukankah iblis melakukan hal yang sama? Lebih nyaman diam. Memang lebih nyaman diam Bapak Ibu Saudara. Saya juga lebih suka diam. Lebih suka saya. Daripada di sini menyeramkan Bapak Ibu Saudara. Enggak. Bercanda Bapak Ibu Saudara. Tapi memang comfort zone itu suatu hal yang mematikan kekristenan. Dari sejak dulu Bapak Ibu Saudara. So itu hal yang sangat berbahaya buat kita.
Di Yakobus 2 ayat 17 sampai 20 berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ketika kita memperkatakan, oh saya percaya Yesus kok, oh saya ibadah kok, tapi kita tidak melakukan kehendaknya. Sama dengan nothing Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bergerak, kita tidak menjangkau, kita tidak melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara waktu itu ada seorang anak youth bertanya sama saya. Anak-anak muda zaman sekarang juga kritis-kritis Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya banyak. Dan ketika mereka ada satu pertanyaan seperti ini. Kotian, bisa gak ya saya sebagai orang Kristen hidupnya udah bagus banget, udah taat banget, udah sempurna banget, tapi saya memilih untuk diam dan bertapa di gua. Ini pertanyaan yang out of the box Bapak Ibu Saudara. Memang banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya merenung sama Tuhan. Tuhan bagaimana ngejawab ini ya? Karena pertanyaannya kan, waduh kalau saya salah jawab kan bahaya ya. Saya tanya sama Tuhan, gimana Tuhan jawabnya? Lalu Tuhan katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan, justru dia pasti memiliki hatinya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu hatinya Tuhan untuk apa? Untuk jiwa-jiwa. Untuk kita semua. So tidak mungkin ada orang yang mengaku dekat dan perfect hidup dan taat dengan Tuhan. Tapi justru mereka hanya berdiam diri di sebuah gua untuk bertapa. That's wrong. Saya sampaikan sama dia. Puji Tuhan anaknya menerima dan sampai saat ini dia masih melayani Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Sedikit perumpamaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus suka kasih perumpamaan, saya ngikutin, izin. Bapak Ibu Saudara ada yang suka nonton bola? Wah pasti banyak ya yang suka nonton bola. Orang-orang Kristen yang pasif itu kayak gini gambarannya Bapak Ibu Saudara. Kan 2 tim ya, 11 orang, 11 orang. Tapi orang-orang Kristen pasif ini mereka masuk lapangan bola. Dan ketika peluit ditiup, prit gitu ya, main bola. Tapi orang-orang Kristen ini hanya berdiam diri melihat musuhnya mencetak gol ke dalam gawangnya. Itu gambaran kita sebagai orang Kristen jika kita adalah Kristen yang pasif Bapak Ibu Saudara. Kita hanya menonton, kita tidak bergerak, kita tidak melakukan sesuatu. Padahal Tuhan mungkin kita gambarkan sebagai coachnya. Di pinggir lapangan, ayo. Tapi kita hanya diam dan melihat. Betapa menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Ini berita buruk ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ada berita baiknya, puji nama Tuhan. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Di balik 2 krisis tadi, saya juga melihat masih ada orang-orang yang saya sebut Kristen radikal. No, bukan radikal itu Bapak Ibu Saudara. Kristen radikal juga bukan seorang Kristen yang pakai karung salib gede-gede. Bukan, itu rapper mungkin Bapak Ibu Saudara. Bukan. Tapi orang-orang Kristen radikal ini, mereka yang justru kudus hidupnya. Yang mereka bertobat setiap hari. Yang mereka cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Dan sadar bahwa kasihnya Tuhan cukup bagi dia. Bapak Ibu Saudara jangan katakan kita mengasihi Tuhan tanpa hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh, doa dan firman Tuhan itu hal yang paling dasar dalam hidup kita. Dan cinta mati-matian itu dilihat dari hubungan dan ketaatan kita Bapak Ibu Saudara. Saya melihat ada orang yang justru semakin hari semakin cinta. Semakin hari semakin cinta sama Tuhan. Semakin hari semakin cinta. Nah saya tanya Pak Simon. Selama bertahun-tahun pasti semakin cinta sama istrinya bukan? Amin. Wah ini dahsyat. Jawabannya waktu saya tanya di THB agak lain Bapak Ibu Saudara. Enggak, tapi bercanda doang. Dahsyat. Harusnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Justru malah 20 tahun ikut Tuhan Yesus, kok bisa gak makin cinta? Kok bisa gak makin cinta sama Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang lupa, saya akan sebutkan lagi pengorbanan Tuhan Yesus saat ini.
Jesus the sacrifice. Jesus the real sacrifice, Bapak Ibu Saudara. Dia berkorban, dia Tuhan yang turun ke dunia jadi manusia. Darahnya bukan darah domba biasa, hewan waktu perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Darahnya bukan burung yang paling kecil yang dikorbankan untuk menghapus dosa. Ini darahnya anak manusia, Bapak Ibu Saudara. Pengorbanan itu loh radikal buat kita. Tapi kita memilih untuk biasa-biasa sama Tuhan. Itu suatu pertanyaan, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh Bapak Ibu Saudara, dia turun ke dunia buat kita. Darahnya yang mahal. Darah yang sama yang menyembuhkan, darah yang sama yang memulihkan. Dari dulu sampai sekarang, berapa generasi Bapak Ibu Saudara, darahnya yang sama tetap menebus kita. Dan kita masih memilih untuk biasa-biasa sama Tuhan. Anak-anak muda, engkau masih memilih biasa-biasa sama Tuhan, padahal Tuhan menebusmu. Sekarang apa yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara? Pesan saya gak banyak-banyak, gak rumit-rumit. Mungkin belum pakai bahasa Yunani dan Ibrani. Tapi jelas Bapak Ibu Saudara. Dia mau kita datang dekat dan bertobat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya akan saksikan sebuah hal. Waktu sekitar tahun 2018, saya ada melayani singer di kebaktian tengah minggu kalau tidak salah. Ya. Waktu itu ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri, dari Dubai, Pastor Linu kalau nggak salah. Ketika itu saya sedang pelayanan singer Bapak Ibu Saudara. Saya sedang singer, dia naik firman Tuhan, saya turun. Waktu saya turun berjalan ke bawah Bapak Ibu Saudara, Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Dia berkata seperti ini, Christian, minta sesuatu sama Tuhan. Jujur itu suatu hal yang agak aneh Bapak Ibu Saudara. Karena saya pikir, oh ini hanya suara hati saya. Tapi entah kenapa di dalam hati saya sambil turun, ini cepat Bapak Ibu Saudara kejadiannya. Sambil turun saya jawab, minta apa ya Tuhan? Saya minta supaya saya bisa melakukan mujizat. Wah dahsyat kan Bapak Ibu Saudara. Bisa bayangkan kalau Pak Simon sakit, saya datang, Pak Simon kita berdoa, sembuh. Wah dahsyat itu Bapak Saudara. Senang saya suka itu. Saya suka mujizat-mujizat di Alkitab tuh saya senang. Itu waktu saya awal-awal umur saya masih 17-18 tahun Bapak Saudara. Saat itu. Dan waktu saya berkata seperti dalam hati saya, Tuhan berkata lain Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata seperti ini, Christian, buat apa kamu minta itu? Buat apa kamu minta itu? Itu gak penting. Beneran Bapak Ibu Saudara, Tuhan kalau ngomong tuh kadang nyelekit gitu. Tidak penting. Loh saya bingung Tuhan. Tadi perasaan Tuhan ngomong sama saya suruh minta. Saya udah minta loh Tuhan. Lalu yang Tuhan katakan gak penting. Terus saya tanya, saya bingung lah ya. Ya udah Tuhan, saya minta apa dong kalau itu gak penting? Kata Tuhan begini Bapak Ibu Saudara. Mintalah supaya kamu dekat dengan Tuhan. Saya gak ngerti waktu itu, menurut saya gak keren. Yang keren kan mujizat, yang keren kan bisa nyembuhin orang. Akhirnya ya udah, oke Tuhan, saya minta supaya saya dekat dengan Tuhan. Gak lama saya duduk dong Bapak Ibu Saudara. Baru saya duduk, pendetanya udah manggil, you come here. Pak, Bu, saya males. Kenapa? Aduh jadi ilustrasi khotbah ini gimana? Malu lagi banyak orang ya kan. Ya udah tapi karena dipanggil saya maju. Beneran Bapak Ibu Saudara dijadiin ilustrasi khotbah? Iya sih. Tapi setelah itu Bapak Ibu Saudara dia berkata seperti ini. Karena udah kenalan tadi ya, Christian dia katakan seperti ini. Christian, kamu akan dekat dengan Tuhan. Oh di situ saya kaget. Oh saya nggak ngomong sama siapa-siapa Bapak Ibu Saudara. Saya cuma lagi di sini, saya turun ke bawah, saya duduk. Dan dia menyampaikan itu. Bahkan dia sampai pakai perumpamaan. Seolah-olah saya bisa mendengar, seolah saya dekat dengan hati Tuhan. Di situ saya kaget dan itulah pertama kali saya merasakan, oh Tuhan saya tuh ngomong sama saya. Tuhan saya tuh dekat. Tuhan saya tuh dekat. Sementara kita gak mau dekat.
Dan Tuhan bilang, Tuhan gak butuh kamu lakukan mujizat ini itu, pelayanan kamu dahsyat. Enggak, yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan mau, justru kamu dekat dengan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Dia mau kita dekat, dia mau kita bukan hanya datang gereja jam 7 pulang jam 9, jam 9 pulang jam 11. Jam berapa lagi nih Bapak Ibu Saudara? Enggak, dia gak pengen seperti itu. Dia gak pengen kita hanya datang gereja mencari donat. Udah donat, isinya kopong, wah. Semakin dicari-cari semakin gak ada Bapak Ibu Saudara. Dia mau kita dekat dimanapun kita berada. Di motor Bapak Ibu Saudara ketika mau berangkat kerja, macet-macetan. Di kereta mana pejuang KRL. Di kereta Bapak Ibu Saudara. Saya pernah loh di kereta di jamah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mau nangis malu Bapak Ibu Saudara. Mana rame, desek-desekan ya kan. Saya mau kuliah, naik kereta, nangis. Aduh, malu banget Bapak Ibu Saudara. Tapi itu yang dia mau. Dia mau kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Dan dia mau kita cinta sepenuhnya radikal sama Tuhan. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Kita gak boleh biasain itu Bapak Ibu Saudara. Apa artinya bertobat sih Bapak Ibu Saudara? Simple, tidak susah gambarannya. Bertobat itu seperti seolah-olah kita sedang berjalan ke arah kegelapan. Kita jatuh, mungkin kita jalan tapi jalannya kepada kegelapan Bapak Ibu Saudara. Tapi di saat kita memutuskan untuk bertobat, bukan berarti Anda harus perfect, bukan berarti Bapak Ibu Saudara harus hebat, bukan. Tapi satu langkah iman merubah arah Anda kepada keselamatan Bapak Ibu Saudara. Mengubah arah Anda kepada keselamatan. Dan ketika Bapak Ibu Saudara berjalan, gak selalu baik Bapak Ibu Saudara. Mungkin jatuh, mungkin tergeletak ke bawah Bapak Ibu Saudara. Mungkin terseok-seok. Tapi di momen itu ketika Bapak Ibu Saudara menangis berseru-seru sama Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menopang Anda. Apapun yang engkau alami saat ini, Tuhan mau engkau datang lagi sama Tuhan. Tuhan mau engkau kembali kepada kasih-Mu yang semula. Lupakan apa yang sedang engkau kerjakan sesaat. Lupakan apa yang sedang engkau lakukan yang membuat engkau menjauh dari Tuhan. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau kita belajar dari dua orang ini, Maria dan Yohanes, Maria Magdalena dan Yohanes Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Maria Magdalena. Kemudian di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Gak banyak orang yang menceritakan tentang Maria ini Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu dia adalah pemberita bagi para rasul. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bersama perempuan yang lain, bersama Yohanes, ada di kaki Yesus disalib. Mereka orang-orang yang nekat Bapak Ibu Saudara. Mereka tahu ada resiko saat itu, tapi mereka memilih untuk dekat sama Tuhan. Bahkan murid yang dikasihinya, Yohanes, kenapa dia tetap stay sama Tuhan walaupun dia tahu resikonya. Murid-murid yang lain, bahkan sekelas Petrus, kabur. Jawabannya satu Bapak Ibu Saudara. Karena Yohanes memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan mengalahkan resiko-resiko itu. Hubungan dengan Tuhan mengalahkan setiap jabatan-jabatan. Makanya orang yang dekat dan memiliki hubungan sama Tuhan gak akan mundur. Gak akan mundur Bapak Ibu Saudara. Dan tadi perempuan Maria itu, dia orang yang menceritakan bahkan sebelum rasul-rasul memberitakan beritanya sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Maria yang memberitakan ketika Tuhan Yesus bangkit. Kuburnya kosong, kuburnya kosong. Mereka lari kepada rasul-rasul itu, bahkan rasul-rasul itu gak percaya Bapak Ibu Saudara. Tapi perempuan ini tetap memilih untuk percaya sama Tuhan.
Karena dia tahu hidupnya diubahkan sama Tuhan. Dia mengalami perubahan hidupnya. Dia datang dekat sama Tuhan. Dan bisa bayangkan waktu Tuhan Yesus mati. Betapa hancurnya hati mereka. Dan saat Tuhan Yesus bangkit. Oh, mereka yang jadi pertama memberitakan Injil Bapak Ibu Saudara kepada rasul-rasul. Bisakah kita menjadi Maria dan Yohanes ini Bapak Ibu Saudara? Dekat dengan Tuhan dan setia sama Tuhan. Amin. Boleh katakan amin? Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, orang yang cinta radikal sama Tuhan akan mendapatkan kuasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kamu menerima kuasa, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan bukan hanya karena kuasanya Bapak Ibu Saudara, karena pribadinya Roh Kudus dekat dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau menang secara penuh, engkau harus menyerah secara penuh kepada Tuhan. Serahkan seluruh ruang dalam hatimu. Berapapun banyak kamarnya, serahkan sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada kamar-kamar yang kosong. Mungkin ada kamar-kamar yang isinya rahasia-rahasia Bapak Ibu Saudara. Serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Karena ketika iblis datang kepada rumahmu, mendobrak pintunya. Ketika kamu sudah menyerahkan rumahmu sepenuhnya sama Tuhan. Yang keluar bukan lagi engkau. Yang keluar justru Tuhan Yesus. Dan ketika iblis melihat yang membuka pintu Tuhan Yesus, dia akan kabur lari terbirit-birit Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama menerima kasih yang mula-mula pagi hari ini. Mari sama-sama dekat dengan Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama datang dengan sepenuh hati. Apa adanya sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan ada pada dirimu, pasti engkau akan menyala sampai engkau mati sekalipun. Bapak Ibu Saudara, hari ini, pagi ini mari ekspektasikan. Minta sesuatu yang besar sama Tuhan, sebab Tuhan kita Tuhan yang besar Bapak Ibu Saudara. Bukan tidak mungkin ada revival dalam keluargamu. Bukan tidak mungkin ada revival terjadi di kota ini Bapak Ibu Saudara. Bisa bayangkan ada papa mama yang on fire sama Tuhan. Betapa anaknya diberkati luar biasa. Bisa bayangkan ada anak-anak muda yang mungkin papamu belum percaya tapi engkau on fire jatuh cinta sama Tuhan. Betapa keluargamu akan dimenangkan. Bisa bayangkan kalau di sini ada direktur-direktur yang di kantor on fire sama Tuhan. Bukankah bawahan-bawahanmu akan justru datang dan melihat engkau mencintai Tuhan. Mereka akan datang sama Tuhan. Bagaimana mungkin? Bisa nggak kalau ada seorang pengusaha yang dekat sama Tuhan? Oh, partners bisnisnya semua akan datang sama Tuhan. Bisa bayangkan seberapa powerful itu. Tapi iblis gak suka Bapak Ibu Saudara. Iblisnya sukanya kamu diam, engkau diam. Diam dan hanya menonton. Pagi hari ini tidak seperti itu lagi Bapak Ibu Saudara. Berubah semuanya. Kita bukan hanya ingin sebuah revival. Kita sungguh butuh revival. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saat ini juga saya minta jangan pandang saya sebagai seorang anak kecil. Pandang kepada firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Mungkin banyak dari antara kita yang masih jauh dari Tuhan. Yang selama ini kau gak ada lagi kasih yang mula-mula sama Tuhan. Kau datang gereja hanya seperti itu aja. Kau rutinitas. Kau gak punya hubungan sama Tuhan. Tapi saat ini juga engkau harus berbalik dan bertobat sama Tuhan. Bisakah engkau datang berdiri di sana, di tempatmu masing-masing dimanapun kau berada. Dan kau minta sama Tuhan, Tuhan aku mau ngalamin engkau Tuhan lagi. Aku mau mengalami engkau lagi ya Tuhan. Aku mau dekat lagi sama Tuhan. Aku gak bisa jauh dari Tuhan. Oh Jesus. Kami mau dekat lagi sama Tuhan Yesus. Kami gak mau didistraksi dengan pekerjaan kami, dengan apapun itu. Kami gak mau didistraksi, dijauhkan dari Tuhan dengan segala hal yang lain. Kami cuma mau dekat dan intim sama Tuhan. Kami mau merasakan lagi. Kami mau alami lagi ya Tuhan Yesus.
Mungkin banyak dari antaramu yang mengalami sakit hati. Mungkin itu menjauhkanmu dari Tuhan. No, tidak pagi hari ini. Tuhan Yesus rindu menjamahmu. Tuhan Yesus rindu memegangmu. Dan kau akan sembuh. Dan kau akan pulih Bapak Ibu Saudara. Oh, Dia hadir di tempat ini. Kalau ada di antaramu yang rindu didoakan pagi hari ini, engkau boleh angkat tanganmu di tempatmu. Tidak usah malu, tidak usah peduli kanan kiri, ini perjumpaanmu dengan Tuhan. Bahkan ketika engkau sebagai seorang bapa mengangkat tanganmu, anakmu melihat, oh papaku datang sama Tuhan Yesus. Mamaku datang sama Tuhan Yesus, atau anak-anakku datang sama Tuhan Yesus. Kau gak usah malu. Kalau ada di antaramu, angkat tanganmu saat ini di tempatmu. Kami rindu berdoa buat engkau, Bapak Ibu Saudara. Saya minta bantuan Bapak Ibu para pengerja untuk melihat mereka yang mengangkat tangan. Untuk bergerak mendoakan satu persatu sebanyak yang bisa kita temukan Bapak Ibu Saudara. Mari bergerak saat ini. Bawa kembali anak-anakmu ya Tuhan Yesus. Bebaskan tawanan. Bebaskan tawanan. Bawa yang terhilang kembali pulang ya Tuhan Yesus. Oh Jesus, Jesus. Dengan lembut saat ini. Mari engkau yang mau datang sama Tuhan, engkau belum didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami akan berdoa buat engkau. Oh Jesus. Rasakan hadirat Tuhan ya kan Bapak Ibu Saudara. Katakan dengan lembut, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami gak mau jauh dari Tuhan. Angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu ya Tuhan.
Saya minta 5 menit lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang belum didoakan, kau rindu didoakan saat ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi di tempatmu, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus mengalir mengalirmu. Oh, ya ralabaya sharalabala. Sharalabaya shiriri. Tuhan menjamahmu di tempatmu saat ini. Tidak peduli apapun keadaanmu. Oh ya rasakan Tuhan menjamahmu saat ini. Gimana meskipun belum ada yang mendoakanmu mungkin saat ini, Tuhan menjamahmu saat ini. God touch you in Jesus. Oh Jesus. Sekali lagi angkat pujian, katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Kalau ada anak-anak SMJ mau mendoakan yang lain, kau boleh mendoakan yang lain. Oh Jesus, penuhiku, untuk selalu diam dalam menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerahmu. Yang mengalami Tuhan, berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Pagi hari ini kau dijamah Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Kembali kepada Tuhan Yesus saat ini. Oh, terima kasih Bapa. Pagi hari ini setiap anak-anak-Mu mengalami perubahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.